Shalom Halo, Pak Denny, mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan agar supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat, kasih, dan rahmat-Mu kepada kami semua, di mana sampai hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Ya Tuhan, sebelum kami mendengarkan sabda firman-Mu yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Pak Denny, kiranya Kau mengurapi kami semua, mengurapi juga Pak Denny sebagai pembicara, agar supaya apa yang hendak Kau sampaikan boleh merasuk di dalam hati kami, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami ingin siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami percaya kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami dengan mendengar puji-pujian dari kami, maka semuanya itu akan dihalaukan agar supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, dan ada kuasa di dalam puji-pujian, di mana orang yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan dilepaskan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hari-hari Kulalui bersama Yesus. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka dan duka ku jalani bersama Yesus, pencobaan akan ku hadapi juga bersama Yesus, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus,
Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Lagu kedua kita akan bersama-sama masuk dalam lagu Dengan Apakah Akan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah akan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan? Maka ku serahkan segenap hidupku ke dalam tangan, sebab Engkaulah yang melihara hidup selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur
padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya, saya persilakan hambanya Pak Hendra ada untuk buka doa pembukaan. Ya, kita doa ya. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan terima kasih pada sore hari ini menjelang malam Tuhan, kiranya urapi kami, berkati kami Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dia Tuhan. Berkati, berilah kekuatan dan iman yang teguh padanya Tuhan. Biar kami yang mendengarkan dapat berkat kasih karunia-Mu ya Bapa. Dan jauhkan dari segala kuasa kegelapan dan kuasa iblis yang mengganggunya, memutolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendra Winata. Yuk. Baiklah, kita lanjutkan sebelum mendengarkan firman dengan sebuah lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa yang sayang anaknya, demikian juga Tuhan mengasihi kita seperti anak-anaknya.
Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Selanjutnya kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Denny. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu Hati Sebagai Hamba. Ketika kita datang dalam keadaan telanjang, kita pun akan kembali dalam keadaan telanjang. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya.
ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Amin. Saya silakan hambanya Pak Denny untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tes. Dan segala pujian hamba pujian syukur Bapak, kami berterima kasih. Dan gak ada satu yang kebetulan Bapak, kami percaya Tuhan, biarlah hari ini Bapak bukan suatu pengajaran, suatu doktrin apa yang aku mau sampaikan, tapi semua yang aku mau sampaikan adalah kemuliaan Tuhan yang telah terjadi dalam setiap hidup kami, hidupku Tuhan, dan semua firman itu yang telah Tuhan jadi, yang tidak pernah kembali sia-sia, dan yang aku nikmati dan aku hidupi hari ini Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kau ambil alih semuanya, semua lidah bibirku Tuhan, semuanya engkau jagai Tuhan, yang tidak ada satupun Tuhan yang bukan berasal dari Bapa boleh keluar dari lidah bibirku ini Bapa. Dalam satu nama Yesus Kristus, haleluya Bapa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Denny. Usia saya 47 tahun. Saya berkeluarga. Anak saya satu kuliah, satu lagi tahun ini kelas 3 naik. Dan sekali lagi, saya ini nggak belajar teologi. Jadi saya bukan evangelis, saya juga bukan pendeta, atau apapun. Saya nggak punya gelar titel kerohanian. Jadi saya nggak bisa membawakan suatu materi, suatu apa tentang yang tertata. Saya mohon maaf dulu karena saya nggak belajar. Yang saya sampaikan hari ini cuma yang saya tahu, yang saya kecap, yaitu bagaimana firman yang telah jadi dalam hidup saya ini yang telah terjadi. Makanya saya bisa memberikan uh, satu testimoni lah bahwa firman itu telah terjadi dalam hidup saya. Saya ini dulu bekerja, terakhir jabatan saya di kepala cabang farmasi di sebuah perusahaan distributor farmasi di Paros Indonesia. Mungkin kalian tahu lah, ada yang tahu bapak-bapak. Kalau ditanya dulu sebelum Kristen, sebelum bertobat apa, saya bilang saya bingung jawabnya karena cuma Hindu doang yang saya belum. Yang lainnya sudah semua saya jalanin. Yang saya cuma percaya, saya nggak pernah percaya Tuhan, saya nggak pernah percaya setan. Yang cuma saya percaya adalah dua kaki, dua tangan saya ini. Karena bagaimanapun Anda mau ke gereja tiap minggu, mau ke masjid sholat 5 waktu, 6 waktu, 7 waktu, 8 waktu, ya Anda mau ke pelayanan di mana, Anda mau berdoa di mana, saya pernah Buddha, Anda mau pasang hio 1 biji, 2 biji, 3 biji serenceng, saya cuma bilang kagak ada hasilnya, nggak percuma karena Tuhan nggak pernah turunin duit dari gunung, dari langit
ke rumahmu segunung jumlahnya. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak mengandalkan kekuatan kita. Kalau you nggak punya kekuatan, you jadi gembel lah. Saya cuma berpikir seperti itu. Karena kita lihat belajar dari fakta ya, faktanya secara dunia jelas. Karena orang-orang yang pengemis segala macam, yang cacat segala macam, karena mereka nggak punya effort, nggak punya kekuatan lagi, mereka ya seperti itu. Maka saya bilang saya nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu ya saya nggak perlu setan, percuma. Saya cuma mikir gini, nggak ada sesuatu yang gampang. Saya nggak percaya miracle, saya nggak pernah percaya namanya Allah sekasih karunia ataupun nggak bisa. Saya nggak pernah percaya itu jujur aja. Karena gini, saya mikir gini, kita cuma dengar kan orang aja kalau apa ya, mau babi ngepet, ya kan? Kalau orang itu mau jadi babi ngepet atau mau cari duit dengan ala pesugihan babi ngepet, saya cuma bilang waktu itu, kalau mau jadi babi ngepet aja mesti effort. Ada yang jaga lilin, ada yang jaga babi, ada yang jadi babinya. Apa segampang itu? Saya bilang mustahil. Saya bilang kalau lu mau berhalusinasi dengan mujizat Tuhan bisa sampaikan ini berkat segini dengan doa segala macam. Ah itu nonsen buat saya dalam hidup saya bilang. Saya nggak percaya itu. Sampai tahun 2006, di tahun 2006 saya harus kena syaraf kejepit dan sampai sekarang saya kena syaraf kejepit. Syaraf kejepit. Jadi ya tangan saya yang kiri ini agak susah ya digerakin, ya kan? Yang kaki kiri juga udah kaku. Jadi satu badan saya tuh kaku semua. Cuman yang kanan ini, yang tangan kanan ini aja yang masih agak normal. Kalau saya nengok kiri kanan pun sakit. Ya pokoknya badan saya itu semua sakit. Dan disitulah titik awal saya hmm, hopeless. Karena saya harus di tahun 2000 saya berobat kemana aja segala macam itu sampai habis-habisan saya berobat, uang saya cari itu habis-habisan sampai nggak ada yang bisa ngobati penyakit saya, mau cara medis, mau cara dukun, mau cara apa saya udah semua karena saya butuh kesembuhan. Saya nggak terima itu, saya hopeless, dan begitu saya hopeless saya cuma bilang inilah the end of my life, saya bilang inilah akhir hidup saya bilang. Saya mikir karena menurut saya uang adalah segala-segala, menurut saya uang adalah segala-galanya buat saya. Dan itu Tuhan saya adalah uang. Karena dengan uang kita akan jadi raja, dengan uang kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita mau. Ya kan? Karena nggak ada segala macam saya bilang kalau Anda mau beli ini beli itu atau mau ini dengan haleluya atau amitabha atau dengan assalamualaikum mau enggak, saya nggak pakai gitu. Kita pakai logika saya bilang. Sampai akhirnya saya 2006 itu harus 2009 ya. Dua 2009 saya harus pensiun dini. 2009 saya harus pensiun dini. Jadi saya pensiun dini karena saya udah nggak bisa mobile untuk bekerja, ya kan? Karena jalan saya udah susah, pakai tongkat segala macam, saya nggak bisa mobile, ya kan? Karena kan kalau jadi kepala cabang mesti ketemu klien ini, ketemu customer di rumah sakit, ketemu direktur segala macam. Saya cukup cukup nggak bisa karena saya nggak bisa mandiri kan, susah. Apalagi ketemu tangga, saya nggak bisa naik tuh, susah naik tangga kan. Nah, sampai saat itu saya begitu saya pensiun dini, ya saya harus di rumah, saya nggak kerja, istri saya nggak kerja, anak saya butuh uang sekolah, istri saya dalam keadaan hamil, saya butuh buat bayar PLN, saya butuh bayar PAM, saya butuh bayar uang sekolah, saya butuh buat makan. Tapi saya ingat, saya tipe orangnya bukannya waktu saya nggak ada, saya flat. Saya bukannya minus, karena saya nggak pernah berhutang. Saya nggak pernah mau datang pinjam-pinjam duit ke orang itu saya punya prinsip nggak seperti itu. Jadi saya stop sampai di situ. Saya bilang sama istri saya, sudah, ini the end of my life sekarang. Karena saya mikir uang adalah segala-galanya, ya kan, rumah tangga, istri segala macam itu semuanya kalau ada uang abang saya nggak ada uang abang ditendang. Saya cuma mikir gitu. Cinta itu bullshit. Saya bilang kalau yang cinta tanpa uang itu kayaknya mustahil lah. Nggak ada ceritanya buat saya, ya kan? Karena saya dulu kan mabok, minum, ya maksiat, kita
kita ke karaoke, kemana, ditemani dengan cewek-cewek segala macam. Mereka itu bisa mencintai kita karena ada uangnya. Dia bisa mengasihi kita, memberikan cintanya karena kasihnya karena ada uangnya. Coba kalau enggak, mereka nggak akan servis kita seperti itu. Dan saya juga membuat satu satu prinsip. Jadi semua wanita pasti begitu, saya bilang. Makanya saya bilang ya udah ini the end of my life. Jadi kalau you mau keluar, keluar aja. Ya udah selesaikan. Saya bilang saya nggak bisa lagi. Mungkin membiayai segala macam udah habis segala macam. Kalau lu nggak kuat daripada main di belakang, saya bilang ya udah kita fair aja. Fair aja kalau lu mau tinggalkan. Saya udah siap segala macam. Yang saya bilang macam, saya bilang sampai akhirnya di situ saya udah mau mati. Maksudnya saya mau mengakhiri hidup saya. Saya bilang udah gue mati aja deh. Tapi sebelum mati, sebelum saya pengen mati dengan suicide, maksudnya mau mengakhiri mau bunuh diri lah atau segala macam, saya udah hopeless. Saya ingat dulu anak buah saya itu kasir, dia orang Muslim. Dia bilang, Pak, you mesti bertobat. Dia bilang. Saya cuma bilang, udahlah, urusan akhirat, urusan dunia, nggak pernah ada yang naik turun ke, siapa yang bisa buktiin itu di surga itu ada, siapa yang bisa buktiin, ya kan? Nah, sombongnya aku, ya. Sampai dia bilang, Pak, kalau you nanti meninggal, ditanya agama you apa, dia bilang sama malaikat, you bingung kan? Agamanya apa ya? Nah, bingung nanti, nggak bisa jawab. Di situ saya mikir, bener juga ya, kalau kita mau masuk komplek aja, komplek yang di Kelapa Gading, waktu kita mau persekutuan doa, selalu ditanyain mau kemana, titip KTP segala macam. Saya bilang bener juga. Akhirnya saya putusin deh, ya udah gue ikut ke gereja lah, saya bilang sama iparnya, abang ipar saya. Ketika saya masuk ke gereja, nah di situlah saya juga bingung, lagu praise mau nangis, lagu worship saya mau nangis, lebih mau nangis. Sampai akhirnya saya bilang, ya udahlah, saya kekeh, saya nggak mau nangis karena saya malu masa seorang namanya Denny harus nangis kan. Saya bilang kalau cowok itu nangis udah kelemahan lah. Sampai begitu bubar saya bilang kita mau cari gereja lagi boleh nggak? Ya dia bilang ya udah kita masuk ke season kedua. Saya pikir tuh saya tuh mikir masa sih kita habis masuk keluar terus masuk lagi. Saya cuma mikir nggak diusir loh. Ya kan saya nggak diusir loh. Kita nggak tahu kan kalau keluar masuk tempat maksiat saya udah tak ngerti dah, kalau gereja saya nggak ngerti maksudnya segala macam. Saya pikir udah keluar kan boleh masuk lagi, saya pikir nggak diomelin kan dikenalin loh, nggak boleh ya. Di situlah saya nangis, saya ini segala macam. Begitu pulang saya bilang disuruh baca sama ada orang-orang yang udah mulai ini, kokonya bilang baca Alkitab lah segala macam begini begini begini. Sampai rumah saya cuma bilang saya bawa buka Alkitab, saya buka, saya bilang Tuhan, gua ini nggak percaya sama Tuhan, tapi gua nggak mau Tuhan, lu buktiin. Nah saya ngomong lu gue begitu, saya bilang Tuhan lu buktiin deh Tuhan Yesus itu ada nggak sebenarnya. Gue ini sekarang butuh listrik bayar, gue butuh air, gue butuh bini gue mau lahirin, butuh bayar rumah sakit, bayar uang sekolah. Terusnya kenapa lu bikin gue sakit seperti ini sehingga gue nggak bisa bekerja. Gue bukan orang malas, gue kerja ini gue the best salesman sampai gue naik kepala cabang, berarti gue punya kualifikasi kan bagus. Karena sakit ini sekarang katanya burung di udara dipelihara segala macam. Nonsen lah saya bilang, burung di udara dipelihara gimana? Mereka punya sayap terbang, bisa cari makan. Coba sayapnya nggak ada, saya bilang ya mati lah lu nggak bisa makan. Masih ya saya berargumentasi pada waktu baca firman kayak begitu. Sampai satu saat saya baca lah itu namanya Yohanes 11 tentang Lazarus, kebangkitan Lazarus. Bicara Tuhan itu kan di Bible itu selalu kan yang supranatural kan. Dan saya tuh terus nggak percaya yang hal-hal supranatural gitu karena semenjak saya ini saya merasa aduh enggak lah, saya nggak percaya begitu-gituan. Saya cuma bilang baca ini Tuhan berjalan di atas air, 5 roti 2 ikan, Lazarus dibangkitkan. Saya bilang aduh Tuhan, kayaknya bakalan orang pertama yang akan bakar Alkitab gua. Saya cuma bilang kalau semuanya ini nggak terjadi dalam hidup saya akan bakar di Alkitab, saya bakar di tempat orang Kristen tuh yang pada percaya tuh Alkitab.
Berarti mereka dibohongin, gobloknya sama Alkitab. Ini mah cuma fairy tale saja, cerita-cerita tentang ya dongeng lah. Ini ya nggak mustahil ya. Kalau ini mah saya bakar, saya bilang. Gue perlu uang, perlu ini. Gimana gue bisa percaya semua firman yang harus jadi? Dia bilang. Akhirnya saya baca tuh Yohanes 11 bicara tentang Lazarus dibangkitkan. Saya baca. Saya tuh nggak pernah baca Alkitab, dan saya mikir lu nggak akan bisa mengerti Alkitab kalau nggak sekolah. Saya mikir begitu kan, mana mungkin lu ngerti sekolah. Lu kan nggak mungkin, maksud saya gini, nggak mungkin bisa main komputer kalau nggak sekolah komputer gitu. Ya kan, mungkin bisa otodidak segala macam. Tapi kalau ini kan sama-sama benar-benar baru baca, tiba-tiba di dalam Yohanes 11 itu baca Lazarus dibangkitkan segala macam. Disitulah seperti dia bilang, inilah hidup lo, dia bilang gitu. Saya bilang, loh maksudnya apa? Saya nggak, bukannya suara audible ya dengan itu. Tiba-tiba kayak ini, kayaknya ini hidup lu gitu, hidup. Saya bilang gimana hidup hidup saya? Ini bicara Lazarus mati kok ya kan? Bu, saya kan nggak mati. Akhirnya baca, ternyata saya baru ngerti loh. Begitu baca tentang Lazarus, Lazarus itu dibangkitkan pada waktu itu. Kan Lazarus mati kan, sakit segala macam, dan dia akhirnya mati. Dan Marta kecewa karena Tuhan Yesus nggak pernah datang. Dia merasa Tuhan Yesus nggak datang tepat pada waktunya, sehingga saudaranya harus mati. Nah, pada waktu Yesus datang, dia bilang, dia kan dia blame Tuhan. Dia bilang, coba kalau lo datang tepat pada waktunya, ya kan, mungkin saudaraku nggak akan mati. Tapi Tuhan nggak berbicara apa-apa, ya kan? Tuhan nggak bicara apa-apa. Tuhan cuma bilang sama Marta, dia cuma bilang, dia nggak bilang sama Marta, dia cuma kasih satu perintah. Dia cuma bilang, angkat batu itu. Tanda seru. Nah, saya benar-benar pas baca begitu, angkat batu itu. Saya bilang, nggak tahu gimana itu, kayaknya itu, saya dapat kayak gimana ya, kayak otak saya itu dijelasin, berat kayak dijelasin. Dijelasin yang akhirnya saya bisa share di tempat ini, ya itu yang apa yang dijelasin itu ya saya ingat. Karena kalau saya copy paste dari belajar, saya nggak ingat, saya nggak akan bisa selancar ini, karena saya harus tertata rapi dan bukan yang saya alami, dan saya bukan tipe orang gitu. Akhirnya saya bisa sharing, saya bilang, angkat batu itu. Dia nggak ngomong langsung angkat batu, dia nggak ngomong angkat batu itu Marta, perintah kepada Marta, enggak. Dia cuma bilang angkat batu itu. Jadi perintahnya itu universe. Dan bagi siapa yang respon, dia angkat batu itu. Tapi yang saya ingat itu, gimana pada waktu Tuhan bicara gitu, perintah itu, angkat batu itu, tanda seru titik, berarti udah stop itu kalimat. Marta langsung bilang, disitulah, Tuhan, dia sudah 3 hari dan dia sudah berbau gini bla 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 segala gitu kan. Yuk bisa lihat segala macam kan. Nanti baca sendiri. Saya cuman bahasa gaulnya seperti itulah biar simpel. Dia bilang ya, dia bilang gitu kan. Apa namanya? Apa namanya? Tuhan, dia sudah berbau sudah 3 hari. Saya buka dulu sebentar. Nah, sebentar saya buka dulu biar lebih beli. Hmm? Ya sekali aja. Ya. Maka dia bilang di sini, maka kata Mata kepada sekiranya engkau ada di sini, saudara pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberi kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada saudara, saudaramu akan bangkit. Kata Mata kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhirnya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang dia yang akan datang ke dalam dunia. Terusnya Yesus bilang, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu dia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ya kan, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, dia sudah bau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepada jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Makanya pada waktu saya nggak bisa waktu ditanya sama pastor mingguan, dia bilang temanya apa ya bro? Saya juga bingung, saya nggak punya tema. Saya cuma kemuliaan Tuhan aja tulislah. Saya bilang karena memang kemuliaan Tuhan yang saya harus bicarakan. Makanya pada saat itu pasti katakan angkat batu itu, dan Marta kan ya itulah Marta saya gitu kan. Saya nggak percaya Tuhan, saya nggak percaya Tuhan karena logikanya. Makanya Tuhan waktu Tuhan angkat batu itu, ya logika, fakta itu menjelaskan kebenaran. Kebenaran tentang dunia bahwa orang sudah mati 3 hari bau, dan itu memang fakta yang harus kita benarkan 100% karena keadaan orang mati ya 3 hari udah berbau dan udah busuk segala macam, dan hal yang nggak mungkin terjadi. Mau ngapain lagi kalau kita di posisi Marta pun kita akan berbicara seperti itu. Mau ngapain lagi? Kalau mau lu datang dong Tuhan sebelum dia mati, lu sembuhin. Nah itu kan cara pikirnya manusia, cara pikirnya logika. Makanya kita ini kan limited, Tuhan unlimited. Makanya nggak make sense kalau kita apple to apple sama Tuhan. Karena pikiran kita terbatas, pikiran Tuhan unlimited, nggak terbatas. Dia bisa melihat jauh ke depan, melampaui dari segala apapun yang dia rancangkan. Kalau kita hanya sebatas mata kita memandang, itunya di situ aja yang kita bisa melihat. Makanya disitulah saya cuma bilang, inilah Marta kehidupan saya. Saya bilang, saya cuma mengandalkan logika segala macam. Tapi saya nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Makanya hari ini, gimana bisa melihat kemuliaan Tuhan? Saya berpikir gini, begitu saya baca, benar juga. Marta itu kenal Tuhan loh. Tapi kenapa dia bisa nggak percaya? Marta itu tahu loh, sering melihat mungkin kemuliaan apa Yesus melakukan mujizat-mujizat segala macam, tapi pada saat dia datang angkat batu itu, logikanya itu berjalan, cara pikir rasional, rasionya berpikir bahwa dia sudah mati, useless, nggak ada gunanya, buat apa. Ya kan itu respon, tapi Tuhan nggak suruh Marta, tapi Tuhan bilang angkat batu itu perintah buat semua yang mendengar. Siapa yang mendengar responnya angkat tuh batu. Tapi yang mendengar karena Marta meresponnya beda, ya begitulah. Tapi pada akhirnya, ya kan, batu itu diangkat kan. Pada waktu itu diangkat, digulingkan, diangkat segala macam. Yesus nggak bilang loh. Yesus nggak bilang Lazarus hidup, Lazarus bangkit. No, dia nggak ngomong gitu. Yang jelas yang tertulis di Bible ini dia cuma bilang Lazarus keluar. Yang saya tahu kita gini, yang saya analoginya gini. Saya coba bawa kita sama-sama berpikir pada waktu itu batu sebelum diangkut, sebelum diangkat. Kita coba posisiin ada di dalam kuburan Lazarus. Anda terbayang nggak? Nggak ada satu titik pun kan? Itu kegelapan itu benar-benar gelap sampai you nggak bakal bisa melihat segala sesuatu karena gelap. Karena mungkin kalau ada satu titik, ada lubang segala macam, itu baunya pasti akan keluar. Karena kita posisikan saat ini, kita berada di dalam kubur, di dalam kubur yang Anda bisa lihat kita yang nggak buta itu jadi buta. Kita nggak bisa ngelihat semuanya loh. Kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Kita nggak bisa lihat sinar, nggak bisa lihat apa. Padahal ada Tuhan di luar. Di balik batu itu ada Tuhan. Kita nggak bisa melihat kemuliaan sebelum batu itu diangkat. Makanya kita posisi ini, begitu batu itu diangkat, digeser, berubah nggak suasananya? Mungkin mata Anda tuh nggak pernah lihat gelap, tiba-tiba kena terang, gimana sih?
pasti gelagapan silau kayak gitu kan. Bayangin aja, batu itu begitu diangkat, ada sinar masuk segala macam, terang menyelimuti segala macam. Dan disitulah, makanya Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya begitu batu itu diangkat, engkau lihat, Yesus nggak bilang, Lazarus keluar. Lazarus, Yesus nggak bilang, Lazarus bangkit. Lazarus hidup. No, no, no. Begitu batu itu diangkat keluar, disitulah kehidupan udah ada. Karena sinar Tuhan itu, akulah terang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya begitu terang Kristus masuk menyinari, begitu batu itu diangkat dan terang itu menyinari mengisi semua kubur itu, maka lihat, tidak perlu ada lagi kata hidup karena dia sudah hidup. Karena Yesus ada di tempat itu, sudah ada sebuah kehidupan. Maka Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan dia hidup. Maka segala sesuatu yang mati, pada posisi dia ada, dia hidup. Dia tidak perlu lagi bangkitkan. Maka pada saat dia hidup itu, kita percaya pada saat kehidupan itu ada, maka Yesus bilang tuh, keluar. Karena begitu batu itu diangkat segala macam, disitulah kau terima jalan, kau terima terang kebenaran dan hidup sudah ada masuk di situ. Maka Yesus nggak bilang lagi engkau keluar, engkau bangkit. Karena pada waktu dibuka dia sudah hidup. Cuma Yesus bilang keluar. Disitulah saya cuma bilang, Tuhan saya ngerti hari ini. Kita analogikan lagi bagaimana. Kalau engkau punya senter hari ini, coba kau senter aja handphonemu kan punya flashlight. Ya kan, you punya flashlight pasti lu you center. Ya kan, you center aja gini. Ya, saya contoh supaya analoginya oke. Ya toh, ini flashlight. Ya kan, you center. Oke, you lihat kan, sinar kita pasti terang toh ngelihat yang namanya sinar ya kan. Kita lihat ini Tuhan Yesus ini sinar terang menyinari kita ya kan. Waduh, ya kan. Tapi lihat kalau ada penghalang, kita lihat ada satu penghalang aja. Ada satu penghalang. Nah, sinarnya ada nggak? Ada. Tetap sinarnya ada. Tapi you nggak bisa lihat sinar itu karena ada satu penghalangnya, yaitu batu itu. Maka saya ngerti hari ini saya bilang Tuhan, ternyata Tuhan begitu banyak orang, makanya saya bilang saya ngerti, makanya saya nangis, saya bilang, iya Tuhan, saya bisa melihat hari demi hari setelah itu mujizat-mujizat dinyatakan dalam hidup saya ketika saya coba singkirkan semua logika saya dan saya terima dia secara pribadi. Makanya saya angkat batu itu, saya bilang, Tuhan, saya bilang, saya angkat batu itu, saya bilang, saya angkat batu itu Tuhan hari ini, saya bilang, saya angkat batu itu, saya bilang, karena pada waktu batu itu diangkat, yaitu batu ketakutan saya Tuhan, batu kekhawatiran saya Tuhan, batu ketidakpercayaan saya Tuhan, batu logika saya Tuhan, semuanya Tuhan kepada pintaran cerdas saya hari ini. Batu itu Tuhan saya gulingkan hari ini. Saya mau berkomitmen Tuhan, saya mau melihat Yesus itu ada enggak dalam hidup saya. Tapi ketika batu itu boleh saya angkut secara pribadi, saya lepaskan itu secara pribadi, disitulah awal permulaan saya melihat mujizat dan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup saya hari ini. Disitulah maka saya bilang, oh yes Tuhan. Ternyata begitu banyak ya Tuhan saya mengerti. Kenapa orang di gereja, orang bisa haleluya, orang bisa bahasa roh, orang bisa pandai, pintar, cerdas, mengupas semua Alkitab dengan canggihnya. Tetapi kenapa mereka Tuhan masih tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan? Saya cuma bilang ternyata mereka itu masih punya batu-batu yang tidak, bukan Tuhannya yang nggak ada, Tuhannya tetap ada di depan. Bukan Tuhan tidak menyinari hidup kita, sinarnya selalu sempurna menyinari hidup kita. Cuma batu itulah yang tidak pernah kita mau singkirkan. Coba hari itu Marta tidak, hari itu batu itu nggak disingkirkan. Hari ini kita nggak pernah bisa baca di dalam Yohanes 11 dan tidak ada satu kemuliaan bahwa Lazarus akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemuliaan itu tidak pernah kita bisa baca hari ini. Kalau sampai saat ini batu itu nggak pernah. Tapi akhirnya lihat siapa yang meresponi. Ketika semua orang meresponi, batu itu diangkat. Lihat, semua orang bisa melihat kemuliaan Tuhan harus dinyatakan melalui Lazarus hari ini. Dan seberapa besar di antara kita di tempat ini juga, saya di tempat hari ini, saya cuma bilang, yuk kita bareng-bareng.
Yuk kita singkirkan semua batu hari ini. Apa sih batu ketakutanmu? Apa sih batu kekhawatiran? Apa sih batu terbesar dalam hidupmu hari ini? Sehingga engkau hari ini masih takut. Bahkan sampai hari ini engkau nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Apakah doamu nggak dijawab? Apakah Tuhan tidak sayang dalam hidupmu? Apakah Tuhan meninggalkanmu? No, no, sekali lagi. Saya cuma percaya di dalam Bible dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah sekali-sekali pun meninggalkan kita. Bahkan disitulah kita percaya bahwa ada satu batu yang besar yang kamu singkirkan. Karena Tuhan itu ada. Dia mau masuk dalam hidupmu, dalam hidupku hari ini. Singkirkan batu itu supaya engkau bisa masuk, supaya Tuhan bisa masuk dalam hidupmu. Dan kau bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui hidupmu dan hidup kita semua. Karena memang harus dibuktikan secara nyata bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat dalam hidupku dan hidup kita semua. Disitulah saya mulai lihat, saya lihat seminggu saya namanya seminggu saya bilang, aduh saya masih nggak bisa. Saya bilang ini kayaknya kebetulan lah. Ada mujizat-mujizat kayak begitu kecil. Saya cuma bikin kebetulan. Sebulan saya masih berpikir ini kebetulan. 1 tahun saya mulai ragu-ragu kalau ini sebuah kebetulan. Begitu sampai 3 tahun saya nggak kerja loh. Saya nggak kerja. 3 tahun saya nggak kerja. Istri saya nggak kerja. Tapi yang terpenting saya nggak punya hutang. Dan saya bilang sama istri saya mau buktiin Tuhan. Saya bilang, kalau you nggak kuat, you tinggal aja di rumah. Dan tolong lihat saya, kalau sampai saya sudah meninggal di sini, karena saya kelaparan, karena sakit saya, tolong kuburin aja. Saya cuma bilang, pada saat itu saya akan komplain. Saya bilang di yang namanya di akhirat. Saya nggak tahu itu di surga, itu di neraka, terserah deh. Gue mau ketemu. Saya cuma bilang, mana ketemu itu Tuhan. Saya cuma bilang, bullshit lah Tuhan. Lu nggak bisa selamatin gue. Apa itu namanya engkau raja di atas segala raja kalau gue harus mati kelaparan. Dan saya cuma bilang, gue bukan orang mau minta-minta Tuhan. Saya cuma mau buktiin. Dan boleh siapapun hari ini, kalau saya bohong, cari siapapun yang kenal saya. Kalau saya pernah datang ke tempatnya untuk minta 1 sen pun untuk saya makan. Saya bilang, saya nggak mau Tuhan. Saya cuma berpikir gini, Tuhan, kalau hari ini saya datang kepada satu orang untuk minta, nggak usah jauh-jauh, ke adik saya aja. Even adik saya, orang tua saya nggak tahu keadaan saya. Kalau saya mau hari itu cuma makan aja, mungkin saya bisa datang kok ke adik saya. Saya bilang, mungkin saya minta, bagi gue dong 50.000 buat makan. Mungkin saat itu dia kasih kok. Pasti dia kasih 50.000. Karena dipenuhi roh segala macam. Wah, orang Kristen. Wah, haleluya. Pasti kok dikasih 50.000. Setelah saya terima 50.000, saya beli makanan segala macam. Besok saya pasti lapar lagi. Saya akan terus mengalami itu. Terus saya, gimana solusi? Saya datang lagi ke adik saya. Bisa saya datang lagi. Saya bilang, saya butuh lagi dong 50.000 buat makan. Yang pertama mungkin tulus hati. Yang kedua mungkin udah setengah hati kasihnya. Besok saya akan ngalami lagi dong. Saya ngalami lagi, saya minta lagi. Begitu minta lagi mungkin dikasihnya 50.000, dikasih lagi, tapi udah sakit hati dia. Saya cuma bilang, Tuhan, engkau bilang jangan ngandelin manusia. Sekarang gimana caranya? Gue nggak kerja. Bini gue mau lahiran. Gue mesti bayar listrik, bayar PAM. Itu PAM itu selalu disegel, nggak lama dibuka. Nggak disegel, nggak dibuka. Ya begitulah. Segel buka, segel buka, segel buka. Saya cuma bilang, Tuhan gini aja. Terserah. Yang penting gue nggak mau minta-minta, coba buktiin aja. Kalau lu memang Tuhan Yesus itu ada dan lu berkarya dan hidup gue, buktiin. Supaya hari ini gue bisa ceritain kemuliaan Tuhan. Bukan apa kata orang, tapi benar-benar apa yang gue kecap Tuhan. Saya cuma bilang begitu sama Tuhan. Sampai saya nggak bisa bayar uang sekolah. Saya kasih beberapa kesaksian. Saya nggak bisa bayar uang sekolah. Dipanggil sama istri saya, dipanggil dengan gurunya panggil ya kan. Gurunya panggil itu segala macam. Panggil, istri saya bilang, "You datang aja menghadap untuk kasih tahu." Bilang, "You sakit segala macam." Jadi biar adalah namanya belas kasihan. Saya omelin istri saya bilang, "Kalau you, gue nggak mau datang." Saya bilang, "Kalau lu bilang begitu,
suruh gue datang untuk memperlihatkan kelemahan gue, lu sama aja bikin gue sebagai seorang pengemis yang sedang minta-minta belas kasihan. Tidak, saya bilang, you bilang, kata suami saya, kalau sampai anak saya 3 bulan, anak kami 3 bulan nggak bisa bayar uang sekolah, kita keluarin. Ibu nggak usah takut, ibu kepala sekolah nggak usah takut, kita keluarin. Dan ibu nggak usah takut, selama suami saya masih hidup atau sekolahan ibu belum bangkrut, semua hutang anak saya yang uang sekolah saya akan bayar, Bu. Ibu nggak usah takut, itu kapan. Saya nggak bisa janji waktu, tapi selama saya masih hidup dan selama sekolahan ibu belum bangkrut, saya cuma bilang gitu. Saya akan bayar, saya bilang. Anda tahu hari ini, tidak pernah satupun saya berhutang sampai saat ini kepala. Dan semua mujizat hari ini saya lihat. Even saya pernah dulu, nggak tahu lah, mungkin sesusah-susah, saya nggak tahu ke Anda, saya nggak pernah ngerasain susah. Dari kecil saya nggak pernah rasain susah. Saya nggak pernah namanya rasain susah, dan baru hari itu, 3 tahun saya harus flat susah. Sampai kita buat makan aja saya nggak punya uang. Bukan makan, buat beli kerupuk aja saya nggak bisa punya uang buat makan. Kita nggak punya nasi, nggak punya lauk, bahkan saya cuma bilang, jangankan beli Indomie, buat beli kerupuk aja ibaratnya 1.000 perak, kita nggak punya uang sama sekali. Sampai saya cari-cari itu di kolong-kolong bangku, di kolong apa, di kolong kasur, siapa tahu aja ada duit receh bisa buat beli makanan. Saya cuma bilang sama istri saya, kalau you nggak kuat lu tinggal aja. You tinggal aja, saya bilang. Kita lewat itu, besoknya saya di gereja, itu saya datang ke gereja, ada doa pagi. Doa pagi itu dimulai jam 6, jam 5 saya udah datang. Oh, mereka orang-orang gereja itu pikir saya jemaat pertama kali datang dan gereja itu belum dibuka. Begitu mereka pada datang, gembala saya datang, semuanya datang, mereka mikir saya paling rohani. Mereka pikir saya wah antusias mau doa pagi. No, mereka nggak tahu alasan saya datang pagi. Karena datang pagi itu saya menghindari parkiran, karena pada waktu jam 6 parkir itu buka, saya terus bayar. Karena pada waktu saya nggak punya uang untuk bayar parkir, makanya jam 5 pagi parkir itu nggak dibuka. Begitu masuk juga nggak bayar. Jadi orang mikir, wah rohani, padahal bukan itu. Ya, karena padahal bukan itu. Pada waktu selesai kita ibadah segala macam, ya kita nggak makan kan. Pagi-pagi itu kan mereka ada yang bawa nasi tim. Ada yang bawa nasi tim. Pada saat nasi tim segala macam, saya bilang isi saya, ya udah nasi timnya itu kita taruh di plastik, kita bawa pulang aja, ya kan, kita bawa pulang untuk anak-anak kita. Kita nggak punya uang untuk makan. Kemarin itu terakhir kita bisa makan, cuma makan ketemu di kulkas itu cuma kue Cina. Kue Cina mending utuh full, cuma tinggal seperempat dipotong kecil-kecil sama istri saya, bagus masih ada minyak goreng, digoreng segala macam. Mereka makan tuh cuma buat isi perut aja. Ketika besok saya harus datang ke gereja, makan segala macam, saya bilang, wah nasi tim, puji Tuhan. Saya bilang, saya bawa anak-anak, biar anak-anaknya makan, saya nggak usah makan. Saya bilang gitu. Istri saya aja yang makan, saya nggak perlu makan, saya bilang. Nah, saya gereja itu udah tahunan, udah ada 1 tahun kali, ya kan. Pada waktu saya mau minta plastik, belum pernah yang namanya gereja, masa sih kantong plastik aja kagak ada. Kantong kresek loh. 1 tahun saya gereja di situ belum pernah namanya kantong kresek itu bisa nggak ada. Saat itu kantong kresek itu kagak ada. Saya nggak bisa bawa itu, nggak bisa bawa untuk nasi tim. Nasi tim itu kan diceplokin begitu. Ya nggak mungkin kita taruh di itu nasi tim taruh di apa di kantong kan, kantong saku kan. Akhirnya saya bilang gimana? Begitu saya mau makan, saya cuma bilang gila. Begitu saya mau makan, saya kan ingat anak saya 2 orang itu lagi masih kecil tidur di rumah. Gimana mereka mau makan? Saya bisa makan nasi tim yang enak ini. Anda tahu nggak? Ketika saya makan segala macam, itu namanya orang tuh kalau hati tersayat, sepertinya kayak begitu ya. Saya cuma bilang, Tuhan gila ya. Gua bisa makan enak Tuhan. Tapi anak gua kelaparan Tuhan. Gimana caranya? Saya nggak tahu gimana. Itu ada satu ayat itu bilang, apa, kamu yang jahat aja tahu, apa, kamu bapak yang jahat aja ya, nggak pernah namanya kasih batu buat anaknya yang meminta roti. Saya cuma bilang, saya pegang ayat itu ya Tuhan, you mesti jadiin saya cuma bilang, gue yang bangsat aja, gue tahu anak gue
butuh makan. Saya bilang, saya percaya, saya bilang gitu. Nah sekarang buktiin. Ya udah saya makan, saya bilang, hari ini gue makan. Yang saya mau tahu Tuhan, ketika saya pulang, saya tidur, dan ketika anak saya bangun, saya nggak mau tahu gimana cara makanan mesti tersedia di meja. Saya bilang begitu, dan lagi saya makan tuh. Saya makan, setiap sendok yang masuk di mulut saya, itu turunnya, aduh perih banget. Perih, setiap itu makan perih, perih, perih. Rasanya gimana ya? You makan enak, tapi you otak you di rumah mikirin anak, gak bisa makan. You sebagai orang tua yang udah ngerti, kalau sebagai orang tua, ya begitu perihnya. Sampai akhirnya saya pulang, begitu saya pulang segala macam, saya tidur. Oke, saya nggak mau musik tidur. Karena masih jam 7, saya capek, saya tidur, anak saya belum bangun. Begitu jam 9 saya bangun, itu gara-gara ada yang ketok-ketok pintu. Ada yang ketok-ketok pintu, ternyata saya lihat itu ada temannya papa saya. Itu jauh dari Bogor, dari Bogor atau dari rumahnya di daerah Cimanggis atau Bogor, saya lupa. Nah, itu teman papa saya. Jadi dia naik Vespa itu ke situ. Dia bawain saya 1 ekor ayam panggang. Dia bawain nasi lengkap segala macam. Saya dia bilang sama papa saya, dia telepon, dia bilang dia mau bawain anak lu, gue mau bawain makanan karena dia dia itu habis closing dapat jual rumah, ya kan. Jadi dia mau beli makanan, kalau kasih uang dia bilang nggak enak sama anak lu, gue cuma bisa berkatin ini aja. Dia bilang nggak apa-apa, ya udahlah. Dia datang jam 9, dia berikan ini, akhirnya nggak lama dia pulang, ya kan. Begitu dia pulang, nggak lama, dia pulang beda 5 menit. Setelah dia pulang, anak saya dua-duanya bangun, dan situlah makanan sudah tersedia, dan anak saya boleh menikmati makanan itu. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau terlalu baik dalam hidup saya, dan saya ngerti Tuhan, hari ini 3 tahun loh Tuhan. 3 tahun saya ngalamin hal-hal, dan saya mungkin orang yang paling, aduh, nggak bisa dibilang orang deh kalau 3 tahun. Saya masih bilang namanya kemuliaan Tuhan, saya lihat itu sebuah kebetulan. Dan hari ini saya bilang, saya mau coba terus percaya dan berkomitmen sama Tuhan. Karena saya telah melihat kemuliaan demi kemuliaan harus dinyatakan dalam hidup saya hari ini. Dan saya bisa ada sampai hari ini Tuhan. Saya begitu melihat Tuhan bisa menyiapkan segala sesuatu indah buat kita semuanya. Saya cuma nggak bisa apa-apa. Itu cuma sharing yang saya bisa bagi hari ini. Dan cuma saya mau bilang, buanglah batu kita hari ini. Saya nggak ngerti apapun Anda punya batu dalam hidup ini. Saya nggak ngerti. Siapapun punya batu penghalang supaya Yesus itu nggak bisa dimuliakan dalam hidup kita. Tapi buanglah batu ini hari ini, komitmen sama Tuhan hari ini. Tuhan nggak lihat backgroundmu, Tuhan nggak lihat pelayananmu, Tuhan nggak lihat apapun. Tuhan nggak minta uangmu, Tuhan nggak minta apa-apa. Karena kita yang butuh uang, Tuhan nggak butuh uang. Saya cuma bilang, Tuhan hari ini saya tahu semuanya Tuhan. Kau nggak lihat masa laluku Tuhan. Dia nggak lihat masa laluku yang begrajulan, narkoba, maksiat, minum-minum semuanya. Dia nggak lihat. Tapi karena kasihnya yang panjang sabar, itulah Tuhan. Ketika kita mau komitmen hari ini, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya nggak pernah meninggalkan kita. Tapi begitu kita sadar, kita berkomitmen, kita mau berbalik kepada Tuhan, buanglah sekarang semua batu dalam hidupmu hari ini. Kau akan lihat hari ini gimana kemuliaan harus dinyatakan dalam hidupku. Hidupmu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Cuma itu yang saya bisa sampaikan. Boleh tutup dalam doa dulu, Bro Benny. Bro Denny. Oke Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah Tuhan. Sebuah firman yang telah jadi dalam hidupku, yang aku bisa bagikan hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih buat untuk semua yang Kau berikan dalam hidupku. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu. Terima kasih semuanya untuk pembuktian-Mu bahwa memang Kau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang eksis, Tuhan yang berkuasa atas hidupku hari ini. Tuhan, aku percaya Tuhan yang sama pula, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang berkuasa dan berdalam untuk
semua orang yang ada di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, semua orang ini Tuhan tidak ada kebetulan. Karena kami percaya Tuhan, bukan mereka yang memilih Engkau, tapi Engkau yang telah memilih mereka. Yaitu memilih mereka untuk membuktikan kemuliaan demi kemuliaan harus dinyatakan kepada mereka semua. Untuk menyatakan bahwa kebesaran Tuhan, membuktikan kebesaran Tuhan harus dinyatakan melalui hidup kami semua. Di dalam satu nama Yesus Kristus. Kamilah bukan orang-orang yang hebat Tuhan, tapi kami percaya kami adalah orang-orang yang akan dihebatkan Tuhan, supaya dunia boleh melihat Yesus yang dahsyat melalui setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Ya, terima kasih hambanya Bro Denny. Wah, luar biasa ya. Saya sampai terharu ya. Memang kita ini kalau nggak diproses Tuhan ya, nggak dibuat kita benar-benar minus ya, sampai terpuruk gitu ya. Itu bukan kita dicobai Tuhan, enggak. Tapi melalui proses hidup kita ini, Tuhan mau kemuliaan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Ya, bahkan saya ingat selalu Yohanes 14 ayat 6. I am the way and I am the truth and I am the life. Itu firman itu yang buat saya juga bertobat ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Saya dulu juga orangnya yang sangkal Tuhan ya, menghujat ya. Saya nggak percaya Yesus itu ada. Tapi Yesus itu luar biasa ya. Kita teringat di Lukas 5 ayat 32. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk mencari orang benar, tapi dia mencari orang yang berdosa. Yaitu kita ini, saya ini orang. Untuk apa? Ya untuk bertobat. Amin. Ya, dia nggak mau. Bahkan dia ingat di dalam kandungan ibumu engkau sudah kupilih. Luar biasa loh Yesus. Ya, di keluarga saya itu belum ada yang percaya pada Yesus. Cuman keponakan ada. Cuman dari adik kandung saya, cici saya itu belum percaya Yesus. Sampai hari ini saya udah cerita, saya udah ini, tapi ya itu ada satu jalan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 kan, bukan kau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya pun bertobat usia 39 tahun. Tahun 2002 saya baru bertobat. Dan itu nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Ya, itu rahasia Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bro Denny, luar biasa ya. Saya benar-benar diberkati sekali ya. Kadang-kadang batu penghalang ya, batu kekhawatiran, ketakutan ya, ketidakpercayaan ya, itu yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Tapi melalui kemuliaannya, terang Kristusnya itu loh, dia memancarkan sinar kemuliaannya sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh berserah, menyerahkan dirinya hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ya, saya kenal Bro Denny mungkin baru 4 tahun ya Pak, baru berjalan 4 tahun ya. Luar biasa, Bro Denny juga sudah buka persekutuan ya, kasih mula-mula ya Pak namanya ya. Pastor. Kelapa Gading itu luar biasa ya. Dan kita terus harus cinta pribadi Yesus. Kita harus cari dia sungguh-sungguh ya. Karena kita ini sudah diselamatkan, sudah diampuni segala dosa kita. Bahkan dia bayar dengan darahnya mahal untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan selayaknya kita harus juga hidup berarti buat Tuhan. Amin. Ya, mencari jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Ceritakan kabar sukacita surga sehingga orang boleh juga diselamatkan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Amin. Terima kasih sekali lagi Bro Denny yang sudah menjadi saluran berkat. Tidak hanya Tuhan berkati istri ya, anak-anak juga semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna ya. Dan sekarang juga Bro Denny sudah bekerja kembali ya. Itu amazing ya, a miracle ya. Itu yang Tuhan buat ya. Asal kita mau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Silakan satu pujian Pak Joni Iskandar sebelum doa syafaat. Ibu Lydia Jumali boleh ya doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya, kita sudah mendengarkan
firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Denny yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan menyanyikan sebuah lagu Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan Yesusku, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di sore hari ini kami sudah dibekali firman-Mu kembali, bahwa keajaiban Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan, yang tidak terpikir dengan pikiran kami dan juga tidak terpikir dengan pandangan kami Tuhan, bahwa Allah membuat mujizat luar biasa ya Bapa. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami juga berikan Tuhan bekal hidup dan juga diberikan kesaksian dari hamba-Mu Pak Denny Tuhan, di mana mujizat yang sudah terjadi dalam hidupnya Tuhan. Bahkan dia boleh menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk melayani pekerjaan-Mu Bapa. Biar kasih-Mu terus menyertai, menolong, dan memakai dalam pelayanannya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan banyak jiwa boleh dikuatkan Tuhan, diteguhkan oleh firman-Mu ya Bapa.
oleh kesaksian bahwa Allah itu sungguh ajaib luar biasa Tuhan. Sebab itu sore hari ini kami boleh bersyukur Tuhan, di mana bisa menerima firman kembali, menerima kesaksian, menerima mujizat Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami doakan buat Pak Denny dan anak-anaknya semuanya Tuhan berkati, keluarganya semuanya Tuhan tolong selamat mereka biar boleh percaya kepadamu ya Tuhan. Biar akan terjadi Tuhan, biar keselamatan buat seikatnya Tuhan tolong, dan juga buat semua kaum keluarganya Tuhan. Bahkan jadi berkat untuk di dalam pekerjaan, dalam teman-temannya Tuhan, biar mereka semuanya boleh diselamatkan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pemingguan Tuhan. Kau pakai terus, kau jamah, kau berikan kesembuhan, kuasa mujizat Allah akan terjadi Tuhan. Tuhan yang menolong semuanya Bapak. Kami serahkan buat ibu, anak, mantu, dan cucunya. Kau terus dijaga dan Tuhan memberkati, memakai mereka semuanya menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Pak Hendra Tuhan. Kau jamah, sembuhkan, pulihkan kembali kesehatan seperti semula Tuhan. Biar dia bisa melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Buat keluarganya, buat ibu, anak, mantu, cucunya, berkati semuanya Tuhan. Kau pakai, kau tolong, biar kasih-Mu terus menyertai kurnian-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Pak John Tuhan, talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, melalui pujian yang naik ke hadirat-Mu menjadi satu dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai terus pelayan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari-Mu. Berkat buat ibu, buat mantu, cucunya, kau sertai campur tangan. Perlindungan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang sudah melayani, bahkan kami sudah ikut melayani, mendengar firman-Mu, mendapat berkat yang daripada Tuhan. Berkat-berkat ilahi, berkat jasmani, berkat rohani, limpahkan buat kami. Kami terus memandang pada Tuhan, bahwa Allah kami sembah, Allah yang hidup, berkuasa, dan Allah yang sanggup menolong. Tuhan berikan kami semuanya kesehatan, Tuhan jaga dan menolongnya ya Bapa. Berkat-berkat Tuhan terus menyertai dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang tidak datang memberkati untuk hari-hari ke depan, setia kembali, bahkan semua masalah yang mereka hadap Tuhan tolong dalam pelayanan, dalam Tuhan berpergian, dan juga yang sakit Tuhan jamah semuanya, biar satu kali mereka boleh berkumpul kembali untuk sama memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai semua hamba-hamba-Mu menjadi berkat, menjadi panutan, dan menjadi teladan Tuhan. Biar semua hamba-Mu boleh Tuhan sertai dan campur tangan Tuhan. Buat anak-anak-Mu juga sama Tuhan, berkati, tolong mereka semua, kuatkan iman mereka. Mereka tidak memandang pada dunia, tidak memandang manusia, tapi mereka memandang kepada Tuhan yang disembah, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah berubah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Yang sakit Tuhan jauh sembuhkan, yang ada di rumah mereka, di rumah sakit Tuhan tolong semuanya, oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, mereka sembuh semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, diserahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga doakan buat keluarga-keluarga kami semua, selamatkan Tuhan, biar mereka boleh datang, boleh percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan buat bangsa negara kami, buat Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah Tuhan, tolong semuanya, biar mereka bekerja sesuai dengan tempat yang mereka duduk Tuhan, biar mereka bekerja dengan jujur dan takut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Bapak yang
Kapan akan diadakan pemilihan presiden kembali, biar Tuhan akan tolong. Siapa yang akan jadi presiden, kami percaya Tuhan yang sudah campur tangan dan menolongnya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dulu ya buat teman kita, pokoknya Pak Kimli, Ya Kim Yok yang sedang sakit, sakit stroke ringan, juga tidak bisa berdiri ya karena juga ada diabetes ya, korengan ya. Kita berdoa, dan juga untuk Pak Imi Setiawan ya, yang 2 hari yang lalu rumahnya kemasukan maling ya, sehingga dia dipukul kepalanya, juga sekarang tangannya, kakinya masih jalannya pincang ya, karena dia bergelut dengan maling itu ya. Puji Tuhan, Pak Imi Setiawan tidak mengalami satu luka yang serius ya. Kita berdoa ya, biar Tuhan tetap melindungi, Tuhan jagai, dan Tuhan selamatkan untuk teman-teman kita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Kia Kimyo, tokoh dari Pak Kimli Tuhan, kau berkati, kau sembuhkan dari sakit stroke ringannya ya Tuhan. Terlebih lagi dia tidak bisa berjalan, bahkan stres, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atasnya sehingga dia boleh mengalami kesembuhan. Berkati saudara-saudaranya juga, berkati kehidupan Jakim Hyok Tuhan, agar dia boleh mengalami kesembuhan ilahi. Kami berdoa juga untuk Bapak Timi Setiawan yang 2 hari yang lalu rumahnya kemasukan orang maling, orang jahat Tuhan, sehingga dia bergelut, sehingga dia mengalami kepala dipukul oleh benda tumpul. Tetapi puji Tuhan tidak mengalami apapun yang serius Tuhan. Tolong Pak Timi Setiawan Tuhan, agar lukanya segera sembuh, dapat tidak juga berjalan pincang. Tuhan tolong, biar terus kau limpahkan damai sejahtera sukacitamu untuk Pak Timi Setiawan. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan, kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib, secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bro Denny masih bisa ya kita bincang-bincang ya. Apa-apa ya. Kita selesai jam 7. Oh, apa-apa di rumah kok. Thank you Bro Denny. Tuhan berkati. Ini ada orang baru nih. Teman Bro Denny bukan? Lady Panjaitan. Bukan? Oh iya, orang PD. Oh, puji Tuhan. Shalom Ibu Lady. Lady Avi ya. Lady Avi Panjaitan ya. Salam kenal Bu. Iya, shalom, Terima Pak. kasih sudah mau hadir bersama kami ya. Iya, panggil Lady aja, Pak. Saya belum nikah. Oh ya, ya dari Lady ya. Tinggal Iya, di mana saya. Ibu? Boleh perkenalkan diri tinggal Oh iya.
Terima kasih, Shalom buat kita semua. Saya Lady Agustina Farida Panjaitan, panggilannya Lady. Saya berusia 27 tahun. Saya tinggal di perumahan Taman Raya Bekasi Tambun. Ya, saya teman pelayanannya Kodeni di Persekutuan Doa Kasih Mula-Mula di Kelapa Gading. Itu saja, salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Saudari Lady ya. Kalau ada waktu, kita ibadahnya Senin sampai Sabtu, Bu. Jam 4:30 sampai jam 7 malam. Kalau mau ikut, ada waktu boleh. Ya, kita welcome buat teman-teman ya. Supaya semua bisa diberkati firman Tuhan. Ya, melalui kesaksian hari ini, Bro Denny juga sudah memberkati kita semua. Ya, luar biasa ya. Tuhan Yesus baik. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bantu bincang-bincang. Tuhan Yesus